Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 532 Formasi Pengikatan 4 Simbol. Apa ini? Mungkinkah aku keluar dari makam kaisar? Pikiran pertama Chu Feng adalah bahwa ia mungkin berjalan keluar dari makam kaisar karena pemandangan di kejauhan sama sekali tidak cocok dengan makam kaisar. Itu seperti surga di dunia lain. Tunggu. Namun, tak lama kemudian, Chu Feng menepis pikiran itu karena dia tahu bahwa dia belum sampai di tempat terdalam makam kaisar, jadi bagaimana mungkin dia bisa keluar? Selain itu, di jalan, pengalaman yang diperoleh Chu Feng sangat banyak. Jadi, Chu Feng sudah menentukan bahwa itu bukan pemandangan nyata, dan kemungkinan besar hanya ilusi. Tunggu. Jangan masuk ke tempat itu. Merasa ada yang tidak beres, Chu Feng buru-buru berkata. Dan setelah mendengar perkataan Chu Feng, lelaki itu pun menjadi sangat patuh dan segera berhenti di udara, tidak lagi terbang menuju ke arah area yang bagaikan lukisan itu. Pada saat itu, Chu Feng mulai mengamati dengan seksama pemandangan di depannya. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat memastikan apakah itu adalah formasi ilusi atau bukan. Di tempat itu, puncak gunungnya terjal, awan putih berarak di sekitarnya, dan ada dua air terjun yang mengalir turun, serta burung bangau bermahkota merah besar yang berjejer. Benar-benar indah, dan mustahil untuk menentukan apakah itu asli atau palsu. Lihatlah baik-baik. Apakah pemandangan di depan matamu adalah formasi ilusi? Dalam situasi itu, Chu Feng hanya bisa bertanya kepada pria misterius itu. Tidak peduli apa yang ada di depan, aku bisa membunuh semuanya. Namun, atas pertanyaan Chu Feng, pria misterius itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mendengus dingin, melompat, dan terbang ke pemandangan. Sial. Pikirannya kacau dan dia sama sekali tidak bisa memahami makna kata-kataku. Saat itu juga, wajah Chu Feng berubah. Awalnya dia ingin pria misterius itu menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dan dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menentukan apakah itu formasi ilusi atau bukan, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Jangan khawatir. Tidak peduli apakah itu formasi ilusi atau bukan, seseorang harus berada di dalamnya untuk menghancurkannya. Dengan metode orang gila ini, dia seharusnya bisa menghancurkannya. Lagi pula, jalan di depan adalah satu-satunya jalan. Kalau tidak menerobosnya, tidak ada jalan untuk maju terus. Egi mengingatkan. Karena keadaannya sekarang, itu hanya bisa dilakukan seperti ini. Bukannya Chu Feng tidak mengerti makna di baliknya, tetapi saat dia mengetahui teror makam kaisar, dia menjadi lebih berhati-hati. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemandangan di depan matanya, dan hanya bisa mengandalkan orang gila itu untuk menyerangnya sendiri. Api pembakaran surgaku yang mengamuk dapat membakar semua benda di dunia ini. Tiba-tiba, lelaki misterius itu melolong panjang, dan seketika, seluruh dunia di tempat itu bergetar, lalu tak lama kemudian, api di matanya berkobar dan tempat-tempat yang dilihatnya langsung diliputi api dan berubah menjadi lautan api. Tak peduli langit atau tanah, semuanya mulai ditelan oleh api yang ganas dan hebat itu. Belum lagi hijaunya gunung-gunung dan rerumputan, sungai-sungai dan air terjun, bahkan awan-awan putih yang membentang luas di angkasa pun tak kuasa menahan terik panas dan kalaupun tidak mencair di tempat, maka seketika itu pula ia menguap. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini untuk melampiaskan keangkuhan seperti itu. Namun tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga dan marah tiba-tiba terdengar. Setelah suara itu terdengar, wajah Chu Feng tidak bisa tidak berubah karena dia merasa suara itu sangat familiar. Boom tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba bergema dan perasaan tertekan yang mengerikan datang dari belakang. Menoleh untuk melihat, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa cakar harimau berwarna putih besar sedang mendekatinya. Penampakan itu sebenarnya sama persis dengan teknik pembantaian harimau putih miliknya. Namun, cakar harimau itu tampak hidup dan nyata. Selain memancarkan cahaya redup, cakarnya tidak jauh berbeda dengan harimau putih yang asli. Menghadapi serangan yang datang tiba-tiba, pria misterius itu mendengus dingin, lalu dengan cepat, dia melompat dan menghindari cakar besar harimau putih yang mengerikan itu. Astaga! Ini! Saat dia mengelak, pupil mata Chu Feng tiba-tiba mengecil karena dia terkejut menemukan bahwa di langit yang jauh, sebenarnya ada sebuah benda besar. Itu adalah teknik pembantaian harimau putih. Namun, teknik pembantaian harimau putih beberapa kali lebih kuat daripada saat Chu Feng melihatnya pertama kali. Aura yang dipancarkannya juga beberapa kali lebih mengerikan, dan bisa dikatakan tidak kalah dengan pria misterius itu. Macan putih, kamu tidak akan mampu mengalahkan orang ini sendirian. Lebih baik biarkan kami membantumu. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Setelah itu, api yang berada di kejauhan tiba-tiba terbelah, dan akhirnya padam. Dan setelah api padam, benda besar lainnya muncul. Itu adalah kura-kura besar berwarna hitam, tetapi seekor ular besar yang menyeramkan melingkari tubuhnya. Menyelimutinya dari atas ke bawah adalah perisai cahaya yang menyilaukan.
Itu adalah teknik armor kura-kura hitam, tidak diragukan lagi. Aku, Raja Naga, juga datang. Tak lama kemudian, seekor naga biru pekat muncul di langit. Tubuhnya diselimuti kabut, memancarkan aura seorang raja yang sombong. Kau berani menyusup ke dalam formasi pengikat 4 simbol. Kau benar-benar ingin mati. Tiba-tiba, teriakan memekakkan telinga terdengar. Seekor burung besar berwarna merah yang cantik juga muncul, terbang bersama naga biru. Meskipun Chu Feng tidak benar-benar melihat keduanya sebelumnya, melihat bentuk mereka, Chu Feng tahu bahwa itu pastilah dua keterampilan rahasia, teknik dasing naga biru dan teknik kebangkitan burung merah. Formasi pengikat 4 simbol. Ini memang formasi ilusi. Itu tidak benar dan semuanya palsu. Saat itu, Egi mengingatkan. Itu palsu. Lalu apa yang harus kulakukan? Chu Feng mengernyit pelan. Meskipun dia tahu itu palsu, aura keempat binatang besar itu tidak palsu. Jadi, dia tidak berani memastikan apakah pria misterius itu akan mampu mengalahkan keempat binatang besar itu. Aku adalah api yang mengamuk dari surga yang membara. Aku dapat membakar semua hal di dunia ini. Siapa yang dapat menghentikanku? Namun, saat Chu Feng khawatir, pria misterius itu tiba-tiba berteriak keras. Pada saat itu, bekas luka api di dahinya mulai bergoyang. Tak lama kemudian, bekas luka itu mulai membesar dan berubah, dan seperti tanaman merambat, menjalar ke seluruh tubuhnya. Yang terpenting adalah bekas luka itu sebenarnya bukan warna kulit. Warnanya merah menyala, seolah-olah terbakar oleh sepotong besi. Jadi, ketika bekas luka seperti itu menutupi seluruh tubuh lelaki itu, dia tampak sangat jahat dan menakutkan, tetapi tidak kehilangan sifat sombongnya. Asterisk buah gelombang asterisk. Seolah merasakan perubahan yang terjadi pada lelaki misterius itu, keempat binatang besar itu pun meraung panjang menghadap ke angkasa. Dengan kekuatan jurus rahasia mereka yang unik, dari segala sisi mereka mengepung dan menyerang lelaki itu. Siapa yang berani menghentikanku, mati saja. Akan tetapi, menghadapi kekuatan mengerikan dari keempat binatang besar itu, lelaki itu bukan saja tidak takut, ia malah berteriak dengan marah. Dan setelah teriakannya yang penuh amarah terdengar, dunia pun bergoyang, dan di saat yang sama, dari tubuhnya, kobaran api yang tak terbatas juga mulai keluar. Nyala api itu bukanlah nyala api biasa. Ada perbedaan hakikat dengan nyala api yang ia gunakan sebelumnya karena nyala api itu tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi juga memiliki bentuk dan seperti binatang api yang besar. Jika dikatakan bahwa binatang buas besar yang ditransformasikan dari 4 keterampilan rahasia itu sebesar bukit-bukit kecil, maka binatang buas besar yang secara bertahap diubah oleh api yang kuat itu akan menjadi puncak gunung besar yang menyentuh langit. Dari segi volume, itu sudah menekan keempat binatang buas itu sepenuhnya. Asterisk mengaum gelombang asterisk. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan, binatang api raksasa itu jelas lebih kuat dari keempat keterampilan rahasia. Hanya dalam sekejap, ia menelan mereka berempat dan bahkan mulai mengunyah. Dan pada saat itu, Chu Feng dapat mendengar dengan jelas keempat keterampilan rahasia yang tak tertandingi itu benar-benar mulai mengeluarkan jeritan penderitaan yang menyayat hati dan membelah paru-paru.